Sebagai sebuah tim, Indonesia kini benar-benar tak ubahnya selebritis papan atas yang banyak mendapatkan sorotan. Yap, atensi yang luar biasa ini sejatinya nggak hadir begitu saja. Yang mana semua itu didapat berkat segala pencapaian yang telah dilakukan dalam 1-2 tahun terakhir. Jika sebelumnya Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa sepak bola yang penuh masalah, walaupun sekarang juga masih ada sih. Tapi kembali lagi, semuanya seolah tertutupi dengan meroketnya progresi tim Garuda khususnya di level tim senior. Sesuatu yang akhirnya menjadi wajar kalau beberapa media ternama di dunia pun gak henti-hentinya membuat berita soal timnas Indonesia. Apalagi setelah penunjukan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg sebagai tim pelatih baru. Plus sekarang ada Jordi Cruyff sebagai penasehat. Jelas tambah besar lagi sorotannya. Belum lagi soal tambahan kekuatan tim Garuda dalam diri Ole Rummenigge, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Benar-benar bikin para tetangga makin sebel karena merasa levelnya sekarang sungguh jomplang. Pun begitu dengan pelatih Australia, Tony Popovic, yang diketahui cukup gelisah mendengar statement dari Pak Erik terkait peluang trio Enjoy tampil di Sydney. Bukan rahasia lagi kalau timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Tentu saja itu semua terjadi tidak lepas dari segala doa dan usaha yang dilakukan. Karena pada dasarnya, tanpa adanya persatuan yang utuh, ya udah pasti tim Garuda nggak akan bisa mencapai titik seperti sekarang ini. Pokoknya sekarang berita soal timnas Indonesia jadi salah satu yang paling banyak dibahas, khususnya di kawasan Asia itu sendiri, kan gitu. Ya, memasuki bulan Maret yang mana artinya jarak pertandingannya ibarat udah maknyuk, maka sorotannya pun juga tambah kencang. Hal yang wajar, karena di jajaran pelatih kita sekarang punya orang-orang dengan nama-nama besar. Lalu jangan lupa kalau kita juga udah punya Jordi Cruyff sebagai penasehat yang nantinya akan membantu memilih dirtek untuk Indonesia. Ya pokoknya, sorotan makin kesini makin kencang asli. Padahal kalau dilihat-lihat dari sisi profil, kita itu siapa sih? Kasarannya gitu. Bahkan untuk juara level Asia Tenggara aja nggak pernah. Apalagi juara Asia, lawang sebelum ini ikutan aja jarang. Pun begitu dengan Piala Dunia, Indonesia juga belum pernah lolos kecuali tahun 1938 yang ketika itu masih pakai nama Hindia Belanda. Sehingga momen-momen seperti ini harusnya bisa kita manfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sangat positif. Bukan malah sebaliknya, terutama sentimen kepada para pemain keturunan. Lah, dikira mereka nggak notice apa? Suka sebel deh kalau yang soal nyerang-nyerang pemain sendiri tuh. Padahal di luar dari apapun yang perlu dinilai kan permainan di atas lapangan. Udah, gak usah bawa-bawa unsur sara, apalagi sampai menghujat ke ranah pribadi atau keluarga. Ada orang-orang modelan kayak gitu sangat amat layak dipelapuk lambene, kan gitu. Tears and triumph in their eyes. Storm the field, hearts collide. Hope and fear deep inside. Roars and chants break the night. Stars above, ready for the fight. Yap, suka tak suka, semua hal yang terjadi sekarang ini tentu saja nggak lepas dari keberadaan Erick Thohir sebagai ketua umum. Terlepas dari sikon yang sekarang ada, sehingga ada yang suka maupun enggak, tapi buat Mimin pribadi masih percaya kok kalau Pak Erick gak mungkin melakukan segala sesuatu tanpa perencanaan yang matang. Dan faktanya, Pak Erick mampu mengangkat citra PSSI dari yang semula sunyi, senyap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat, kini berubah jadi sedikit terang benderang. Ya, orang-orang aneh itu pasti tetap ada, tapi paling enggak ini udah mendingan lah, kan gitu. Nah, terkait proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi usai rapat dengan DPR, Pak Erick menegaskan kalau peluang trio Enjoy tadi buat langsung debut di Sydney sangatlah bisa. Dan beliau optimis jika semua berkas clear tepat waktu. Tentu saja, statement Pak Erick ini diketahui membuat pelatih Australia, Tony Popovic, cukup gelisah. Sebab ketika Indonesia dapat tambahan 4 pemain dalam diri Ole, James, Emil, dan Pelupesi, Australia justru sedang dilanda badai cedera, terutama buat barisan pemain belakang.
Pokoknya dengan masuknya 4 pemain baru, plus kemungkinan Indonesia tampil full squad, ya walaupun tanpa Ragnar dan Justin, paling enggak di laga versus Aussie, 3 poin bukanlah hal yang mustahil. Tanggal 10 itu kita bisa register, tanggal 13 FIFA bisa mengeluarkan, ya berarti mereka main di Australia. Alhamdulillah tentu bangsa kita punya mimpi besar semua, dari DPR, dari pemerintah, rakyat, kami di PSSI, dan Bapak Presiden mendorong bagaimana mimpi ini masuk Piala Dunia bisa lebih realita, dan luar biasa dari DPR terus mendukung program-program pemerintah, di mana kita bisa lihat percepatan yang terjadi karena memang deadline kita itu tanggal 10 harus masuk ke FIFA. Ya, kalau tanggal 10 itu kita bisa register, tanggal 13 FIFA bisa mengeluarkan, ya berarti mereka main di Australia. Di sisi lain, tentu kita masih ingat soal ucapan pengamat sepak bola Malaysia yang mengatakan jika segala kemajuan pesat yang terjadi dengan timnas Indonesia, ada peran besar seorang Erick Thohir yang secara rekam jejak di dunia sepak bola, bahkan level dunia nggak usah diragukan lagi. Maka dari itu wajar jika Erick Thohir dilabeli sebagai sosok yang berbahaya di kawasan Asia. Ya, para tetangga diketahui makin sebel melihat progres timnas Indonesia saat ini. Bahkan media Vietnam, Soha.vn, menjelaskan jika peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 kali ini sangatlah besar. Kemudian dalam pembahasan lain, media tersebut juga menjelaskan soal anggapan Indonesia adalah tim terkuat di kawasan ASEAN saat ini. Intinya, para tetangga memang merasa sebel, tapi di satu sisi mereka juga nggak bisa menapik fakta kalau level timnas Indonesia kini emang orientasinya adalah Asia dan dunia. Beberapa negara harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada pada level kita, ucap Justin Hubner ketika mengomentari sebuah akun dari Malaysia. Stars above, ready for the fight. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Yap, terlepas dari apapun, arah kemajuan sepak bola Indonesia ini sejatinya udah bener arahnya. Tinggal ya dimatangkan dari detail-detail kecil yang ada, termasuk di masa transisi pelatih baru ini. Dan secara umum, tim ini sebenarnya bisa kok pede buat menantang siapapun, termasuk menggapai mimpi lolos langsung Piala Dunia. Apalagi jika nantinya, kualitas liga, pembinaan, serta semua elemen di level domestik udah membaik. Maka dijamin, sepak bola Indonesia paling enggak akan bisa konsisten bersaing dengan tim-tim kuat Asia dan bisa mengimbangi tim-tim Eropa di masa depan. Tapi kembali lagi, semua itu butuh proses yang gak mudah, serta butuh yang namanya niat tulus, ikhlas dari hati. Karena semua tahu kan masalah utama di bangsa ini, yakni kekurangan orang jujur. Tapi yang jujur itu loh susahnya bukan main, mentalnya rata-rata adalah penjilat, tukang ngutil harta rakyat, dan suka obral janji, kan gitu. Namun moga-moga aja nih, di PSSI dengan standar tinggi yang udah ditetapkan Pak Erick, misal kemudian hari beliau pensiun atau apapun, fondasi atau filosofi dari segala program yang udah disusun bisa terus berjalan. Nggak kayak dulu, ganti ketua, ganti semua programnya, hanya karena ingin dibilang beda ataupun keren. Halah, basi bos. Pokoknya apapun yang terjadi, sikap Mimin tetap sama, yakni mengkritik yang perlu dikritik dan mengapresiasi apa yang bisa diapresiasi. Dan buat tetangga, jangan cuma iri doang dong. Makanya ayo belajar tumbuh bersama, biar ke depan sepak bola ASEAN tuh nggak dipandang sebelah mata lagi. Lalu untuk semua fans timnas Indonesia, jangan lelah berdoa serta mendukung selalu. Karena itu sangatlah berarti bagi pemain yang berjibaku di atas lapangan. Kemudian buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.